Sobat Firman, kembali lagi dengan saya Hendra dari PT Firma Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunboxing dan mereview salah satu produk unggulan dari PT Firman, yaitu mesin las FGW 160A. Oke, sebelum saya mengunboxing mesin ini, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kemasan mesin ini. Pada tampak depan dari kemasan ini, Sobat Firman bisa melihat gambar dari mesin. Terus ada kode dari mesin ini yaitu tipe FGW 160A. Terus pada tampak samping dari kemasan ini, Sobat Firman juga bisa melihat tabel spesifikasi dari mesin ini. Selain tampilan dari kemasan ini, mesin ini juga memiliki dimensi yang cukup kecil, yaitu memiliki lebar 42 cm, panjang 50 cm, tinggi 48 cm. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan proses unboxing untuk mesin FGW 160A ini. Oke, Sobat Firman, sebelum saya mengeluarkan mesin ini, saya akan mengeluarkan terlebih dahulu aksesoris dan perlengkapan yang juga didapatkan di dalam kemasan mesin ini. Yang pertama adalah toolkit, yang kedua adalah buku manual, dan terakhir adalah mesin. Oke, yang pertama adalah kunci busi, berfungsi untuk membuka busi atau kunci-kunci lain yang membutuhkan kunci ini ya. Terus kedua adalah konektor untuk kabel, soket jantan pin 3, dan buku manual bawaan dari pabrik yang masih menggunakan bahasa Inggris. Buku manual menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing soket ini. Colokan jantan kaki 3. Soket ini berfungsi untuk mensalurkan listrik dari mesin ke peralatan listrik. Pada panel dapat dilihat colokan betina yang mengeluarkan arus DC. Kita sambungkan dengan colok kaki 3. Oke, jadi kita sesuaikan dengan yang tidak ada pin dengan yang ada pin. Oke, sesuaikan. Setelah kita masukkan, kita kunci dengan cara memutar searah jarum jam. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada konektor ya, yang male terhadap plug atau colokan. Kita pasang sesuai drat. Oke, kita sambungkan ke konektor yang sesuai dengan warnanya. Lalu kita kencangkan dengan cara memutar searah jarum jam. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan mereview apa-apa saja yang menjadi fitur dari mesin ini. Oke, yang pertama kita melihat tampilan depan dari mesin. Dari tampilan ini kelihatan panel, alternator, dan dioda sebagai penyearah arus yang keluar dari motor ke panel. Pada panel ini terdapat 3 colokan, yaitu colokan pertama adalah untuk keluaran genset atau listrik dengan arus DC. Terus yang kedua adalah colokan pin betina untuk mesin las yang bermuatan positif atau plus. Terus yang ketiga adalah lubang colokan betina untuk kabel las yang bermuatan negatif atau minus. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di bagian sisi dari mesin sebelah kiri, yaitu yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini memiliki kapasitas sebesar kurang lebih 3,5 liter. Terus selanjutnya adalah saklar on-off atau tombol on-off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Selanjutnya adalah tutup oli. Tutup oli ini berfungsi untuk mengisi oli dengan kurang lebih kapasitasnya sebesar 500 sampai 600 ml. Oke, pada bagian belakang dari mesin ada cup ankle yang berfungsi sebagai tuas untuk menyalakan mesin las secara manual ya. Oke, yang kedua adalah karburator
karburator ini menggunakan sistem auto choke yang memudahkan mesin untuk menyala walaupun mesin dalam keadaan dingin. Terus ketiga adalah saringan udara yang berfungsi untuk menyaring udara sebelum udara tersebut masuk ke dalam karburator. Oke Sobat Firman, terakhir saya akan menjelaskan bagian dari sisi kanan, yaitu ada tutup OHV, busi dengan cangklong busi, dan yang bagian terakhir adalah knalpot. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan proses selanjutnya, yaitu proses pengoperasian dan cara penggunaan. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari mesin las FGW 160A ini. Oke, sebelum memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang penggunaan dari aksesoris-aksesoris berikut, yaitu yang pertama adalah colokan kaki 3 dan konektor dari kabel las ke mesin las. Peralatan yang kita butuhkan adalah yang pertama, kabel dengan stok kontak, terus obeng. Pertama, kita lepaskan dulu baut pada colokan kaki 3. Sambungkan kabel ke colokan dan kemudian kencangkan baut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada konektor menjadi kurang lebih seperti ini. Oke, kabel las, konektor kuningan dan konektor karet disambungkan sesuai dengan tempatnya ya. Lalu kita masukkan dan konektor siap untuk digunakan. Oke Sobat Firman, sebelum kita lakukan proses penyalaan, saya akan terlebih dahulu mengisi bahan bakar dan oli ke dalam mesin. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengisian pada tangki bahan bakar bensin ini, di mana tangki bahan bakar ini mampu menampung bahan bakar bensin murni sebesar 3,5 liter. Oke, selanjutnya saya akan mengisi oli ke mesin, di mana mesin ini memiliki kapasitas oli sebesar 600 ml. Terus saya akan menggunakan alat bantu corong untuk mengisi oli ke dalam mesin. Membuka tutup oli. Pastikan menggunakan oli baru ya.
sumber daya listrik, di mana arus listrik yang dihasilkan adalah arus listrik DC. Oke, selanjutnya saya akan melakukan proses pengoperasian. Saya membutuhkan beberapa alat seperti mesin bor, colokan listrik, besi, dan mesin gerinda. Pertama saya akan mencolokkan terlebih dahulu colokan ke mesin. Oke Sobat Firman, perlu diperhatikan untuk proses pengerjaan dan pengoperasian oleh mesin ini, diusahakan tuas gas berada pada posisi full atau 3/4. Sobat Firman, untuk percobaan yang kedua, saya akan mencoba untuk menyalakan mesin gerinda. Sobat Firman, sekarang saya akan melakukan proses pengelasan ya. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan proses pengerjaan dua fungsi sekaligus, yaitu pengelasan dan pengeboran. Firman, setelah penggunaan ini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi untuk mematikan mesin ini, karena sekarang mesin dalam keadaan nyala, maka saya akan menghentikan dulu RPM-nya agar sedikit lebih kecil. Oke, setelah penggunaan, sebelum mematikan mesin, saya biarkan dulu mesin berjalan dengan RPM lambat atau tambah beban. Setelah beberapa detik, setelah mesin agak dingin, maka baru kita matikan mesin ini. Oke, dari hasil pengetesan tersebut, saya akan mereview beberapa poin yang saya dapatkan dari pengetesan ya. Yang pertama adalah kapasitas dari mesin las ini untuk penggunaan genset arus DC. Sesuai dengan tabel spek, mesin ini memiliki kapasitas sebesar 400 watt yang setelah kita lakukan pengujian, ternyata memang benar bisa menyalakan power tools, lampu, atau peralatan-peralatan DC lainnya yang memiliki kapasitas sebesar 400 watt. Oke, pada poin kedua, yaitu pada mesin las, setelah dilakukan pengujian menggunakan arus hingga 160 ampere, mesin ini mampu mengelas kawat las dengan ukuran diameter 4 mili dengan B yang biasa ataupun stainless atau RB. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan mereview poin ketiga, yaitu overload protector. Overload protector ini berfungsi untuk memproteksi mesin las agar tidak mengalami lonjakan listrik yang terlalu tinggi, yaitu pada kisaran 400 watt pada mesin las dengan penggunaan genset DC dan 160 ampere pada penggunaan mesin las. Oke, pada poin selanjutnya, mesin ini juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan mesin-mesin las lainnya, yaitu memiliki fitur penggunaan genset dan las yang bisa dilakukan pada saat bersamaan. Dengan catatan, Sobat Firman harus memperhatikan cara penggunaan yang sesuai dengan standar, yaitu pada saat mengelas, mesin ini tidak boleh mengalami daya yang melebihi kapasitas, yaitu sebesar kurang lebih 400 watt saja.
Oke Sobat Firman, sekian video unboxing dan ulasan dari saya. Bagi Sobat Firman yang ingin mendapatkan atau membeli mesin FGW 160A ini, Sobat Firman bisa mengunjungi showroom, distributor, dan dealer terdekat yang terdapat di seluruh Indonesia. Selain itu, Sobat Firman juga bisa membeli produk FGW 160A ini dengan cara mengunjungi Firman Online Store dengan mengunjungi website kami di www.firmaindonesia.com atau melalui aplikasi mobile di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan lonceng di sebelah kanan saya untuk mendapatkan update-update terbaru dari produk-produk Firman. Saya Hendra, sampai jumpa di video-video selanjutnya.